اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد فإنكم داعي الإسلام داعي عن الجنان وداعي بها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, bukan khusus nikmatul iman wal Islam. Juga kita iringkan ucapan syukur kita dengan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmat atas kita semua, amin. Memberikan inayah wa taufiq wa hidayah kepada kita semua, amin. Mengabulkan hajat kita, menyampaikan cita-cita kita dan menerima amal kita, wabil khusus di dalam taklim kita di Masjid Al-Aqsa yang mulia ini, amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mempelajari fikih dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Sumair al-Hadrami, Allah wa bi'ulumihi bidzaril amin.
yaitu kitab Safinatun Najah. Kemarin sampai di mana talinya? An-Niyat. An-Niyat itu salah satu derajatnya. Nomor 15. Arkanus sholat sudah. Arkanus sholat sudah. Sudah. Nomor 15. Derajatnya. Kita ulangi sedikit arkanus sholat. Arkanus sholat. Karena satu lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala musannif radhiyallahu anhu. Arkanus salati 17 al-awwal an-niyyah ats-tsani takbiratul ihram ats-tsalis al-qiyam 'ala al-qadir bil fardi ar-rabi'u qira'atul fatihah al-khamisu ar-ruku' as-sadisu at-tumanina fihi as-sabi'u al-i'tidal at-thamin at-tumanina fihi at-tasi'u as-sujud marratain al-'ashiratu at-tumanina fihi al-hadi 'ashar al-julus baina as-sajdatain Atani asyaratu at-tumanina fihi as-salisu asyar at-tasyahhud al-akhir ar-rabi'u asyar al-qu'ud fihi al-khamisu asyar as-salatu 'ala nabi fihi as-sadisu asyar as-salam as-sabi'u asyar at-tartib. Segala rukun sembahyang arkanus salati bermula segala salat. Rukun salat sembahyang itu ada 17. Al-awwalu yang pertama adalah niat, asani takbiratul ihram, asalisu ketiga yaitu berdiri ala qadiri untuk yang mampu di dalam salat fardu. Berdiri untuk yang mampu di dalam salat fardu. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumanina fihi, yang ketujuh al-i'tidal, as-samin, yang kedelapan tumanina di dalam i'tidal, at-tasi'u ke-9 itu sujud 2 kali, al-ashiru yang ke-10 at-tumanina di dalam sujud, yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud, as-sani asyar yang ke-12 at-tumanina di dalam duduk di tadi. Kemudian yang ke-13 yaitu at-tasyahhud akhir, yang keempat al-qu'udu fihi, duduk tasyahhud. Yang ke-5 yaitu as-salatu 'ala nabi fihi, di dalam duduk di dalam tasyahhud akhir. As-sadisu asyar yang ke-6 as-salam, as-sabi'u asyar yang ke-17 adalah at-tartib. Rasanya kemarin itu masih kurang apa ya? Menjelaskan masalah rukun sholat masih kurang puas kan? Jadi perlu tegaskan lagi ya, kita pelajari ini kalau di dalam bab ini bukan mentang-mentang kita belajar rukun sholat, semua rukun sholat sudah dipelajari, enggak. Nanti kalau nanti kita panjang umur, sehat walafiat, ada waktu lagi, nanti taklim ini diulang lagi dari awal. Yang kita pelajari ini kalau ditakuni fikih apa? Fikih ibadat maksudnya. Jadi kalau nanti belajar lagi mengenai rukun sholat lebih dalam lagi, mengenai salam itu ada syaratnya, ada lebih kurang berapa? Ada 12 syarat salam. Sampai macam itu. Kalau ini yang paling dasar sudah, yang paling dasar. Rukun sholat itu ada 17. Pertama niat, nanti kita pelajari mengenai derajat-derajat niat selepas ini. Kemudian membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk daripada rukun sholat. Pertanyaannya sekarang, apakah takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu apa? Jadi yang dimaksud takbiratul ihram adalah lafaz kita bertakbir Allahu Akbar di dalam sholat. Jadi ingat itu yang disebut di kitabnya itu disebut mu'allif, pengarang kitab oleh Syekh Salim bin Sunnah Al-Hadrami, menurut syarat, menurut fikih yang menjadi rukun sholat itu lihat di situ takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar. Nah pertanyaannya sekarang,
Kita lazimnya yang kita ketahui mengucap takbiratul ihram susah, kalau mereka ngomong praktek susah. Nah, takbiratul ihram musolli jadi fardu maghrib di salat rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala mustaqbilal qiblatin. Kita belajar di bab yang salat. Allahu Akbar. Lalu kita sholat di luar negeri, kalau di Indonesia rata-rata tentang itu. Lalu kita sholat misalnya di Mesir, di mana-mana, yang pergi ke Turki, misalnya kan ada bisa kalau sholat di situ atau di Mekah sana, lalu melihat di orang sebelah ada angkat tangan. Lalu kita berpikir, sesat ini. Sebelah itu kan angkat tangan, Allahu Akbar. Pertanyaannya sah gak ada? Sah gak ada ibu-ibu? Hah? Makanya kita lihat di situ. Kita lihat di situ takbiratul ihram. Itu lafaz Allahu Akbar. Lalu kalau mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang kita belajar mengangkat tangan yang benar itu. Kemarin sudah belum? Sudah. Maka tangan Allah. Sekarang doang kita melihatin sebujur-bujur. Ini kalau kita mengaku sebujur-bujur. Allahu Akbar. Sangka ada sholat. Iya kalau kita mengatakan Allah, ada orang bergaya itu. Boleh kagak? Sebenarnya sah aja. Nah sekarang macam kita pelajari kemarin berwudu kan, berwudu mengusap sesuatu daripada wajah, daripada kepala, mengusap salah satu bagian daripada kepala. Kalau yang kita tak tahu berwudu mengusap kepala kayak ini aja bang, ya itu namanya yang mengusap kepala menurut syarat hukum fikih. Kalau dilihat kayak apa mengusap kepala ini tadi sesuai dengan daripada rukun wudu, ya kan ambil air, kita cipat ke sini kan bisa sah. Tapi begitu kita bertanya, kayak itu kayak yang dilakukan oleh Rasulullah, nah lain. Kayak itu kan seperti yang dilakukan Rasulullah ketika berwudu mengusap rambut. Kok ada kayak itu? Kayak apa? Kemarin sudah sudah belum? Ambil air kayak ini, lagi lagu. Kalau bini cukup rambutnya. Kalau kayak ini mah kebalik lapangan. Ini bingung, takut aja. Jadi jalan begini, ambil air, kepala, rambut, minum. Untuk mengambil sunnahnya. Buat 2-3 kali, setelah itu hitungannya sekali. Menurut cara Rasulullah SAW. Menurut cara siapa? Menurut cara Rasulullah SAW. Nah sekarang pertanyaannya, takbiratul ihram yang sebujurnya mengikuti caranya Rasulullah itu kayak apa? Nah ini kita memakai qaul Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, mengambil qaul daripada Imam Ibnu Hajar. Jadi ujar Sidin, takbir ini jempol dalam 5. Jangan terlalu berenggang. Ini kan ada, jangan terlalu kayak ini gitu. Lenggang dada, rapat dada. Ini menghadap ke langit boleh. Menghadap ke kiblat sedikit kayak ini boleh, sama. Ada yang kayak ini, riwayat itu berbeda-beda. Coba berdiri ini tujuan kenapa? Berarti menghadap langit. Kalau di arah ke kiblat boleh juga. Itu jalannya Rasulullah. Kemudian al-qiyamu ala qadir fil fardhi. Wajib berdiri bagi orang yang mampu ketika sholat fardu. Nah bapak-bapak ini kan habis pegawai misalnya kan apa? Mampu masih berdiri, berdiri sholat maghrib.
rasanya mau berdiri lagi, rasa kada kuat rasanya. Boleh sholat tuh sambil duduk boleh. Sholat sunnah kita kan kawat berdiri. Lain kalau misalnya encok patah kaki kan, memaksakan berdiri itu nggak kawat. Ya kan? Tapi kalau misalnya rasa lapar, bisa berdiri. Tapi bolehlah sholat sunnah sambil duduk. Boleh, asal sholat sunnah. Tapi kalau kita kawat berdiri, tapi kita sholat fardu sambil duduk, nah itu adalah salah bisa. Paham? Paham kan ada? Kalau berdiri bisa, tapi mau sholat duduk nggak apa-apa. Selain sholat fardu boleh, tapi orang kita nih malu merasa kayak malu mau sholat duduk lagi kalau berdiri. Nah, sekarang kalau misalnya kayak apa sholat fardu nih, aku nih lebih baik kena stroke, kaki kada kawa bergerak, badan kada kawa bergerak, tekaku jangan diri diranjang. Bolehlah kena sholat. Orang kena ditanyaan. Orang kena stroke gitu. Kena stroke, badan lumpuh, kepala aja kalau bergerak. Dari leher ke bawah sampai ke kaki kada tahu bergerak. Jadi kan teguring aja sudah. Teguring aja sudah. Bolehlah kena sholat. Hah? Bolehlah kena sholat. Apa sholatnya? Sholatnya itu kayak mesti sholat loh. Sholatnya itu kayak apa? Ayo sudah kawalah bukan sholat tuh. Masalahnya ini wudunya pun kayak apa? Nah ibu. Orang yang kena stroke, kepalanya jangan kawat bergerak sampai ke bawah ini tadi. Ada kawat bergerak juga. Tetap terkena wajib sholat. Pertanyaannya itu kayak apa sholatnya itu? Lalu kayak apa orang wudhunya itu? Nah, makanya kalau mempunyai istri atau mempunyai anak, anak ini tadi yang wajib mewudhukan abahnya. Anak ini tadi wajib mewudhukan abah. Lalu kayak apa sholatnya? Kalau kata kawas sholat berdiri, sholat duduk, kata kawas sholat duduk, sholat sambil guring. Nah masalahnya ini pertanyaannya ini bilang kalau kata kawas sambil guring, kata kawas bergerak sama sekali. Maksud sambil guring kan tangan kayak ini tangan kata kawas bergerak. Ya kan kepala aja bergerak. Kayak apa sholat? Hah? Kayak apa sholat? Berisyarat. Isyarat itu sekira-kira ini penting. Sekira-kira dia mengisyaratkan nih berdiri, sujud, rukuk. Walaupun sambil tertulis, mau rukuk kan sudah tahu. Cuma sekira-kira diisyaratkan berrukuk, diisyaratkan bacaan apa? Karena kuah belindah, hati-hati diisyaratkan lidahnya. Maknanya apa? Maknanya tidak ada udzur di dalam sholat. Tidak ada udzur. Kalau kita pelajari kemarin al-adzarus sholat, udzur sholat itu dua. Ada lupa lawan tertidur. Iya kalau dia sudah bangun tertidur, tadi kata sholat maghrib. Ada sholat maghrib lagi sudah seumur hidup mana? Gawat, wajib pokok. Wajib pokok. Teruskan sedikit nanti lu kisahkan. Keutamaan di bulan Ramadan, ada satu keutamaan di bulan Ramadan kalau untuk teringat. Untuk pandirkan kalau gak ada teringat, mudah-mudahan dia ingat kan selesai atau begitu di akhir di ujung taklim. Qiraatul Fatihah, usaha kalau ngomong surah Fatihah, baca surah Al-Fatihah. Yang keenam ruku asadisu tumaina itu
sekedar sakta sekedar mengucap subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk mesti ada sakta. Ada sholat mantul, apalagi hati-hati di sholat tarawih. Berkebut, bertanding kebut, tanding cepat. Ada kalau kita lihat di YouTube tuh kalau nggak salah bukan di sini, bukan di mana? Di Jawa. Sholat tuh, sholat ataupun menang. Kita lihat di sini ya, biar jadi saksi. Lihat di situ, rukun sholat atau maknina. Jadi mesti ada sakta sekira-kira mengucap subhanallah. Jadi kalau orang cepat, apa bacaan di umur? Yang jelas dengan pasti rukun tumaninanya kan ada. Coba lihat di situ, ada rukun tumanina kan? Nah, rukun tumaninanya itu kan ada, berarti salah satu rukun sholat itu kan ada. Kalau rukun kan ada, berarti sholatnya itu sulit untuk dikatakan sah. Kecepatan dia. Dari mana tadi? Ruku tumanina di dalam ruku, yang ketujuh artinya tidak tumanina fihi. Al-i'tidal itu waktu kita mengucap i'tidal, ada mengucap sami Allah liman hamidah, ada mengucap rabbana lakal hamd. Boleh. Nah, mengangkat tangan i'tidal itu hukumnya sunnah. Kalau kadang-kadang mengangkat tangan, kita tidak apa-apa. Nanti kita pelajari. Kemudian tumanina kan di dalam ruku tumanina, di dalam i'tidal ada tumanina. Berarti ada sabta ruku berhenti subhanallah, rabbana lakal hamd. I'tidal tumanina di dalam i'tidal mesti sabta ada berhenti subhan. Nah, kalau ngebut kayak apa dikejar hatta biar ngebut, cuma mesti ada sabta, mesti ada tumanina. Allah Akbar, lu pernah lama, sekarang berhenti maksudnya. Kalau disambung Allah Akbar, Allah Akbar, itu tidak ada sabda, berarti bohong. Siapa mengajarinya itu? Ada. Terus sujud, kita juga sudah mengetahui mengenai sujud. Afdhalul sujud sudah kemarin. Afdhalul sujud sudah. Anggota sujud. Ini sudah berapa praktek siapa mau praktek? Coba. Nah, ini perhatikan nih bapak-bapak ini gak usah kita. Jadi ada yang Duduk. Nah, ini perhatikan nih bapak-bapak. Oke, duduk. Nah, gara-gara ingin makin sopan. Makin dulu pinjemin dulu sopannya. Nah, waktu sholat pakai sorban. Coba sujud. Nah, nanti, kalau gini, ya sujud. Nanti enggak tangan di atas ini. oh, tangan di atas ini. Enggak sujud, enggak sujud. Ini saja dari sini. Nah, di sini, angkat tangan. Ya, Di sini. sudah berdiri lagi. Nah, sujud lagi, buka sini dulu. Sudah. Coba dulu. Coba dulu. Sujud lagi, lepaskan seolah-olah jatuh, tidak. Seolah-olah jatuh. Nah, jatuh kan? Begini. Begini. Ya. Tangan di atas lidah kan? Begini. Nah, sudah sujud begini. Nah, dua. Nah, yang pertama sudah. Macam yang pertama tadi apa? Yang anak tangan di sini. Nah, ya. Kayak gini. Yang pertama pada saat. Yang kedua juga. Kalau dia terkubur, tertempel di atas sorban itu tidak masalah. Kalau benda ini tadi, nah ini sudah jatuh, tertempel di tapak ini tadi, lalu dia ikut pulang, dasar. Nah, atau sujudnya apa? Ini satu, laki-laki. Ini kelihatan kalau orang sholat nih, pakai imam, pakai kopiah, pakai di sini, menutup pada saat itu. Pakai sorban, pakai bolong,
Kata salah lagi gak mau bola lu tipis aja kalah. Gak mau lagi bola, kapan nih hati sampai sini. Sholat, aduh mulu nanti. Jadi ibu-ibu, bapak-bapaknya, abdo'e sujud. 1, 2, tapi jari-jari enggak. Nah, ini kalau sebelum ke dalam ini. 2, abdo'e sujud mesti tertapak di tempat sujud. Kedua, dengkul. Ketiga, baru jari-jari kaki. Jadi jangan betulin aja nih kalau telapak kaki. Si banyak perangkaan. Telapak kaki mesti berdiri, mesti kena apa? Perut jari kaki sebagian. Kalau sakit kan dia lain sakit pulang. Kalau nggak ada sakit, mesti kena. Itu sujud. Nah lagi juga kalau kita bersolat itu lupa mandikan kemarin, pandangan mata itu memang sebaiknya di tempat sujud. Jangan tadi nanti begini, kenapa amang punya nih sholat mata melihat jauh benar pandangannya? Aku melihat Ka'bah aja. Kelihatan gak? Kelihatan ya. Kelihatan Ka'bah ke depan kan? Dari itu dalam sholat. Kadang-kadang mesti melihat ke tempat sujud. Hatta orang yang buta mesti berisyarat. Kadang-kadang mata iya mesti melihat, merasakan melihat tempat sujud. Orang yang buta. Al-Manina, kemudian tasyahud, ya. Nanti tasyahud awal, tasyahud akhir kita belajar di sunnah apa? Nanti. Tasyahud akhir yang ke-14 dulu di dalam tasyahud akhir, kemudian as-shalatu ala nabi. Nah, sholawat ala nabi di dalam tahiyat ini, makanya kenapa orang-orang yang memakai sholawat Ibrahimiyah? Contoh sholawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena memang ada sifatnya sholawat yang sempurna di dalam tahiyat itu. Sholawat sempurna di dalam tahiyat itu memang ada riwayat hadisnya sholawat Ibrahimiyah. Nah, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam tahiyat akhir itu wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau menurut Imam Syafi'i wa ala ali sayyidina Muhammad, mengucap wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tasyahud akhir, di dalam tahiyat, ya, itu hukumnya wajib. Ada yang ikhtilaf, ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i langsung wajib. Itu kan luar biasa di mazhab Imam Syafi'i. Kemudian salam, ucap salam itu ada 12 rukun, 12 syarat. Nanti kita pelajari kalau kita sampai lagi hafal, balik lagi insya Allah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucap salam. Assalamualaikum, itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melihat ke tengah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sifat salamnya ya assalamualaikum warahmatullahi. Ada sifat yang lain, ada sujudnya. Nanti kita pelajari lah pelan-pelan. Kalau belum pelajari sekarang nanti kita pelajari dulu sesat pulang. Nah, kemudian yang menjadi rukun yang terakhir tertib. Sampai di situ rukun sholat. Insya Allah kalau kita mengulang lagi belajar kita lebih dalam lagi. Kemudian aniyah, perhatikan. Aniyah salah satu derajat. Niat itu ada 3 derajat. Niat itu 3 derajat. Ukuran di dalam niat yang diwajibkan di dalam niat ada 3. An-niyatu salah satu derajat.
In kanati sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li. Satu, wat ta'yin, menyatakan, wal fardiyah, mengucap fardu. Ada 3 syarat derajat niat sholat fardu. 1, qasdul fi'li, wat ta'yin, menyatakan. Kemudian wal fardiyatu, dan mengucap fardu di dalam niat sholat fardu. Apa penjelasan ini maksud? Wa in kana nafilatan karatibatin muaqqatatin audati sababin. Itu sababin, walaupun dia tidak ada kasor, mesti tulisannya itu sababin. Adapun niat di dalam sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib yang ada waktunya atau ditentukan waktunya. Sholat sunnah seperti sholat sunnah apa? Rawatib. Sholat sunnah rawatib apa? Masa ada. Qabliyah audati sababin, atau yang ada sebab. Tahiyatul masjid ada sebabul mangkam. Sholat istighfar, sholat gerhana. Kalau sholat jenazah, kalau kan tak tahu sholat sunnah. Sholat jenazah, sholat apa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, sholat jenazah itu sholat apa? Termasuk sholat apa? Niatnya kayak apa? Coba sebutkan sholat jenazah. Usolli fardhu kifayati. Terus? Terus? Usolli fardhu kifayati ala hadzal lain. Usolli fardhu kifayati ala ada jadi buat ada akhir iya ala hadzal main ala hadzal mayit awal usolli fardhu kifayah sholat jenazah. Kalau kata sholat itu kan ya, kalau misalnya ini jemaah masjid di kampungan nih, kada ada yang mau sholat jenazah tuh, tapi ada satu rumah ngejak sholat jenazah tuh. Iya. Tapi jakanya kada ada namun sholatkan jenazah, sekampungan kena dosa. Nah, itu maka fardu kifayah. Lalu kalau sholat 5 waktu sholat maghrib itu fardu apa itu? Fardu apa? Fardu ain. Apa maksudnya? Fardu ain yang diwajibkan masing-masing orang wajib mengerjakannya. Fardu kifayah yang dicukupi oleh orang dan ada yang menggawekannya. Tapi hukumnya fardu mesti digawekan. Nah sekarang kalau sholat Jumat, sholat sunnah apa sholat apa? Biar niat sholat Jumat itu jadi kayak apa ya? Usolli fardhu Jum'ati, karena sholat fardu. Itu ya, sholat fardu. Jadi kalau sholat rawatib atau yang ada sebab, wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Kalau sholat fardu wajib ada 3. Wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah 3. Tapi kalau rawatib, kalau sholat sunnah rawatib auzat tasababi itu cuma 2.
qasdul fi'li wa ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Sekarang kalau sunnah sholat fardu habis terus. Masuk sudah bisa. Mesti pakai alat. Jadi kalau sholat fardu, niat sholat fardu ada 3 nih. Qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Maksudnya apa? Usolli. Itu dilihatin. Lihat di kitab. Ya. Al-fi'lu maksudnya itu qasdul fi'lu itu apa deh? Qasdul fi'lu yang mengucap niat itu usolli, wajib itu. Mau sholat fardu, sholat sunnah, sholat ini usolli jadi wajib. Kalau bahasa Indonesia ini niatnya apa? Sahjaku aku sembahyang, sahjaku aku sholat. Itulah. Usolli itu berarti wajib. Maksudnya kalau bahasa Indonesia yang lagi sholat usolli, sahjaku aku sholat. Mengucap itu wajib. Bukan mengucap, maksudnya itu niat ya. Kalau mengucap hukumnya sunnah. Tapi di dalam sholat tuh mau sholat tuh. Nah sekarang nih lihat kalau mengucap usolli fardhu zuhri, itulah. Usolli itu qasdul fi'li. Wa ta'yin. Ta'yin itu usolli fardhu zuhri. Zuhri itu ta'yin. Jadi niat apa? Wajib dalam niat itu 3 sebutnya. Usolli fardhu zuhri. Ngerti ya? Ngerti kan? Yang jadi wajib mengucap di dalam niat sholat wajib usolli fardhu zuhri. Usolli qasdul fi'li, az-zuhri itu ta'yin, al-fardhu fardu. Kalau fardu disebut fardu. Kayak apa mengucapkannya? Aku sholat zuhur fardu. Betul kan? Aku sholat zuhur. Ya. Sahajaku, aku sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Betul kan? Dengar. Sahajaku, aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Sah enggak ada? Hah? Sah enggak ada? Sahajaku, aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Sah enggak ada? Ada. Jadi, ulangi lagi Ibu. Yang wajib syarat wajib di dalam niat sholat fardu 3. Usolli fardu zuhri, subhi, isya'i, maghrib. Itu wajib itu. Usolli fardu maghribi. Itu yang wajibnya itu. Paham kan? Usolli fardu maghribi, usolli fardu zuhri, usolli fardu isya', usolli fardu subhi. Nah itu yang wajibnya. Kalau rakaat disebutkan sunnah itu udah wajib. Paham kan? Iya enggak? Nah ini kan. Nah kalau sholat rawatib atau sholat yang zat sabab yang ada sebab, qasdul fi'li wa ta'yin, usolli sunnatan. Apa qasdul fi'li? Hah? Apa niat sholat rawatib? Usolli wa ta'yin. Nah, itu aja qasdul fi'li wa ta'yin. Iya belum bunyi. Usolli sunnatan zuhri. Usolli sunnatan zuhri. Takut jawab takut tidak. Usolli sunnah 2 itu yang jadi wajib. Usolli menyebutkan wa ta'yin sunnah zuhri. Ngerti itu? Ngerti enggak itu? Sama nanti kalau dia mengucap sholat duha, usolli sunnatan duha. Nah, wajib itu sampai di situ ya wajib. Kenapa? Kita mesti tahu karena fakullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang menang beramal tapi kadang tahu
yang diamalkannya terancam amalnya itu menjadi kada sah. Berarti kalau dia ya, kalau dia mengucapkan sholat zuhur tapi kada tahu rukun daripada niat itu, ya barangkali aja sholat itu diterima Allah. Iya. Itu sudahlah soal yang rukun sholat, rukun niat sholat fardu, rukun niat sholat rawatib, audatu sabab yang ada sebab, macam sholat sunnah apa? Sholat sunnah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ini pun sholat sunnah istisqa yang ada sebab, ya. Atau sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak usolli sunnatan boleh, ya. Kita teruskan syurut takbiratul ihram. Syurut takbiratul ihram. Rupanya ada syaratnya pulang. Syurut takbiratul ihram sittata asyar. Allahu Akbar. Syarat takbiratul ihram ini ada berapa? Rupanya ada 16 syarat. Hati gitu. Ini hati-hati ini. Sampai di sini pelajaran sudah, kalau kemarin itu masih mendatar, masih gampang dimengerti. Nah ini sudah agak curang sedikit. Kalau belajar sudah mulai agak curang sedikit, sudah mulai agak sulit. Ya, kalau melihat rambu-rambu jalan tuh, kalau kemarin masih nyaman. Nah ini agak curang sedikit, sudah agak tinggi sedikit. Syarat takbiratul ihram sittata asyar, ada 16. Taqa muhalatul qiyam fil fardhi. Perhatikan. Ada 16. Pertama, bahwa jatuhnya takbiratul ihram itu pada ketika berdiri di dalam sholat fardu. Kalau kita kada berdiri atau hendak sambil berdiri, maka itu bukan dinamakan takbiratul ihram, tapi hanya takbir aja. Ya kan, ada sosok atau sudah mau berdiri, Allahu Akbar, langsung dari duduk nih, langsung berdiri, Allahu Akbar. Biasa. Ini mesti praktek dahulu. Sudah siap-siap, sudah ucap suami, kalau maghrib salah takbir, ada alhamdulillah taala. Jadi menurut Imamul Haddad, begitu kita menghadap kiblat sudah berdiri, jangan berputar-putar. Kada ada rukun, kada ada sunnah, tapi macam mulut pandir kan, sudah siap-siap nanti. Baru nanya, oh mamanya, kenapa baik sekali. Itu kata menurut hadis yang diriwayatkan Imam Haddad, Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, iltafata abdi ilaman khairan minni, berpaling hamba kuni daripada selain daripada aku, atau yang dianggapnya lebih baik daripada aku. Jadi sekali, dua kali, jalan minta duit, ada di dompetnya. Dua kali, sudah. Lalu berfirman lagi Allah, iltafata abdi ila man khairan minni, berpaling ini hamba kuni daripada aku kepada yang disangkanya lebih baik daripada aku. Dua kali. Lagi itu Allah tak. Nah, iya. Tiga kali ada berpaling lagi Allah, ada berfirman lagi. Allah yang berpaling daripada kita. Maksudnya apa? Kita di dalam ibadah ini kalau hukum batin, kalau hukum zahir ini syaratnya sah. Tapi kalau hukum batin itu nazarnya Allah yang kita minta itu. Pandangannya Allah itu. Sekali Allah yang memandang kita dalam setiap ibadah, nah beruntung kita sudah. Beruntung. Terus lagi banyak benar itu. Jadi kalau kita takbiratul ihram, jadi mesti berdiri. Mesti berdiri di dalam hal berdiri. Kalau bukan di dalam hal berdiri di dalam sholat, menghadap kiblat itu bukan takbiratul ihram. Itu namanya takbir biasa saja. Nah makanya lu takbirkan
Yang dimaksud takbiratul ihram itu lafaz takbir Allahu Akbar. Ditambahi yang dilakukan pada keadaan berdiri, keadaan sholat. Lain daripada situ. Macam takbir lebaran, takbir aja, takbiratul ihram itu. Maksudnya apa? Jangan sampai terbatal takbiratul ihram kita nih tadi. Allahu Akbar bisa batal lagi. Jadi jangan kita main-main kalau sudah ngadep kiblat, ucapkan takbir jangan main-main. Ada syaratnya. Nah, takbiratul ihram itu sendiri ada 16 syarat. Satu, dilakukan pada waktu berdiri menghadap kiblat di dalam sholat fardu berdiri. Wa antakuna bil arabiyati, catat, maka wajib hukumnya dengan bahasa Arab. Jangan nanti kita dibunguli orang. Bahasa Arab itu biasanya orang Arab di sholat pakai bahasa Arab bujur. Kita di Banjar jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Banjar aja. Ada aliran, ada tapi kan itu ada. Sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Jadi rukun takbiratul ihram salah satunya itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, biar mau orang mana, orang Afrika, orang Arab, orang Indonesia, orang Australia, orang Eropa, orang Barat, orang hitam, orang hijau, orang kuning, wajib pakai bahasa Arab. Wa antakuna bilabdil jalala wa bilabdi akbar. Maka syarat yang selanjutnya itu maka mesti dengan lafzul jalalah Allah wa akbar. Maksudnya itu Allah dan akbar. Allahu akbar. Tuh. Habiskan sedikit. Wa tartib bainal lafzain, dan mesti tertib dengan lafaz dua lafaz ini tadi. Tertibnya apa? Jangan akbar Allahu dibalik-balik, jangan, memang kayak itu. Wa alla yumidda hamzah al-jalala wa adam matiba, dan jangan dipanjangkan hamzah daripada Allah jalala. Ini yang banyak orang tercepu tergelincir. Allahu akbar. Salah. Kenapa bisa salah? Bisa berbeda artinya nanti. Allah. Artinya apa? Bukan Allah Maha Besar. Apakah Allah Maha Besar? Artinya, kalau biar panjangkan hamzah. Maksudnya terujuk. Kenapa aman kayak itu? Ini aku belum terlihat saya malaikat. Kembali malaikat. Wa ada umat tiba, dan jangan sampai dipanjangkan daripada huruf Allahu Akbar. Bagi orang-orang berposidah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mengerti itu. Sampai di situ dahulu waktu habis. Isya sudah. Maksud hati ini menyambung lagi, apa boleh buat waktu sudah habis. Sampai di sini tawakupan kita. Cuma sebelum kita menutup untuk mengingat, jadi mengenai pokok sholat, Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu semua itu hukumnya wajib. Kalau kita meninggalkan sholat 10 tahun, ada preman, ada guru nakal, baik laki atau kebinian, aku dulu karena pernah mengenal sholat. Aku orang Islam, kamu kan? Orang Islam. Lalu aku pada sholat berapa lama? 10 tahun. Lalu aku taubat. Kalau taubat, kalau kata Ustaz ngomong sudah dapat maghfirah, betul kan? Betul dapat maghfirah. Cuman utang sholat niat itu wajib dilunasi. Nanti ada preman 30 tahun aku di pasar tuh, di pasar Palangkas itu, jadi preman. Jangankan sholat, sajadah kada tahu, yang mana kopiah lampu aku kada tahu bedanya. Lalu aku ditaubat pergi haji sudah, dosa aku diampuni oleh Allah, betul dosa dia sudah diampuni oleh Allah. Bukan sholat betul, kada habis-habis di situ, wajib dikodok.
Nah, yang sudah ini kan yang wajib dikodok 10 tahun yang meninggalkan sholat wajib kodok 10 tahun. Nah, takutnya itu baru mengkodok sholat 5 tahun. Kan 10 tahun nih. 5 tahun mengkodok sholat, innalillahi. Panjang umur semua. Amin. 5 tahun mengkodok sholat, hutang 10 tahun sampai 5 tahun, innalillahi. Jadi kayak apa dapat ampunan pada Allah? Bukan ada. Pertanggung jawabkan yang 5 tahun biar gak ada sholat. Sudah meninggal kan? Iya, kayak apa itu? Nah lalu adakah jalannya? Jalan keluarnya ada. Dia catetin, dia jagain. Jumat terakhir di bulan puasa. Waktunya antara maghrib sampai asar. Jangan biar nanti, sholat semua, ada mungkin pasti ada yang terlepas. Kita semua ini kata Habibnya gue ini ada hutang dalam agama. Wabil khusus yang paling terganal hutang kita ini hutang sholat fardu. Hutang sholat fardu. Jadi ulun berharap karena ulun mengajar di sini, gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini nanti di akhir Jumat terakhir, ya, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Waktunya dari setelah sholat Jumat sampai asar. Itu namanya untuk mengkodok sholat. Mengkodok sholat kita. Berapa banyak? Persis, maksudnya mulai dari subuh sampai isya. Dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu. Mulai dari sholat subuh, sholat subuh 2 rakaat, kodokan. Kemudian kodok sholat zuhur, kemudian kodok sholat asar, pokoknya sampai 5 waktu ditunai. Kalau lebih bagus kalau beramil-amil mengadakannya itu, boleh. Ada berjamaah, ada cuma beramil-amil, berjamaah masing-masing. Nanti kita sholat hajat bukan berjamaah, cuma masing-masing. Cuma beramil-amil. Mulai kodok sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Nah, barang siapa melakukan ini namanya sholat baroah, sholat kodok, namanya sholat baroah. Cuma ada di akhir Jumat bulan Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan, dari mulai waktunya habis sholat Jumat sampai asar. Bila mana dia lakukan sholat baroah atau sholat kodok sholat ini, maka bila pian nanti kada sampai umur untuk memotong sholat, maka seluruh utang piutang sholat kita dianggap lunas sholat itu. Lakukan itu, dan kalau bisa belum menganjurkan sekali. Adakah kitabnya belum pernah dengar? Dalam semua ini banyak benar orang lepas luput itu. Kalau senang lagi soal sholat baroah, ada satu kitabnya khusus. Walaupun ada yang mengatakan ada betul ini, ada itu dilakukan oleh hamba turun temurun. Wabil khusus di kota Inati Karim sana. Akhir Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jangan lupa. Kalau mau memotong sholat di hari itulah satu-satunya. Mudah-mudahan dengan melakukan itu, fadilahnya itu salah satunya. Utang sholat kita, sholat fardu kita yang lunas oleh Allah. Paham lah? Kalian dulu ijazah kepada Kalau demikian apa yang bisa sampaikan kita ada bisa Allah boleh lagi kamu nanti mau hati ingin menyambung lagi, insya Allah kita sambung lagi selepas wala Allah yang bawa dan mudah kali bawa sami bukan syafaat yang ada di syafi wa ikrawan wa kita dikenai para pemimpin jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ghfir lana wa amal salih wa barakatuh ya rabbal alamin. Wa nas'aluka ridha ya rabbal alamin. Wa ridha nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.